Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya akan menceritakan tentang syirik ya. Mulai syirik kecil dan syirik besar ya, seperti itu ya. Kita akan mulai dengan syirik kecil ya, karena syirik kecil ini banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya, syirik kecil itu ya. Jadi contohnya seperti ini, ketika ada si suami yang memberikan nafkah kepada istri anaknya, lalu dia berkata kepada istrinya pada saat dia marah bertengkar, kamu tuh kalau nggak ada saya, kamu tuh gak bisa makan minum. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kata-kata syirik ya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang memberikan makan dan minum kepada istri dan anaknya, seperti itu ya. Ini adalah syirik kecil yang sering kita tidak sadari ya, seperti itu ya. Bukan hanya ini saja, ada lagi syirik-syirik kecil yang lainnya. Seperti kalau bukan karena saya, kamu tidak akan bakal sukses ya. Seperti itu. Ini berkat bantuan saya. Ini juga termasuk syirik kecil ya. Ketika kita membantu seseorang, mulai seseorang itu tadinya miskin, lalu kita bantu menjadi sukses ya. Lalu dia berkata demikian, kalaulah bukan karena saya, perjuangan saya, kamu tuh gak bakalan sukses. Ini adalah kata-kata syirik ya. Seolah-olah dia menjadi Tuhan yang bisa membantu seseorang ya. Seperti itu. Syirik kecil ini ada lagi yang modal seperti ini. Contohnya ya seperti apa namanya, percaya kepada benda-benda mati ya, percaya kepada benda-benda mati seperti batu ya, seperti batu keris ya, batu keris pedang yang bisa melayang ya. Itu juga termasuk syirik ya, syirik kecil. Bahkan timbulnya ini syirik ke besar ya, seperti itu ya. Dia mengatakan ini batu ini bisa menyembuhkan segala penyakit, terus juga keris ini juga bisa melayang dan terbang dan juga bisa berubah menjadi ular. Begitupun dengan pedang, sama ya, seperti itu. Karena yang namanya batu-batu yang mengandung kesirikan itu mayoritas ada bangsa jinnya, seperti batu, keris, ya, pedang. Itu yang mengandung kesirikan, yang mengandung kekuatan, itu ada bangsa jinnya ya. Ada lagi yang namanya Semar Mesem ya, dia gambar wayang besi kuningan, dia gambar wayangnya gambar Semar ya. Dia mengatakan dan berkeyakinan dengan membawa ini cewek-cewek pada suka, pada cinta dia, pelet, sejenis pelet ya. Begitu juga dengan bulu perindu. Bulu perindu juga ini mengandung kesirikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kesirikan ini harus kita buang jauh-jauh ya. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan memiliki yang namanya bulu perindu, semar mesem ya, keris yang bisa terbang mengandung kekuatan, batu akik yang mengandung kekuatannya, atau pedang juga yang bisa mengandung kekuatan yang bisa berubah jadi ular ya, seperti itu ya. Benda-benda seperti ini wajib kita buang dan hilangkannya, karena benda-benda seperti ini gak ada manfaatnya ya. Jadi yang merusak iman lah seperti ini ya. Jadi syirik-syirik besar dan mulai ya. Syirik besar itu yang tadi, yang percaya batu mengandung kekuatan, keris mengandung kekuatan dan mengandung kekuatan, mulai keris, pedang, batu, semar mesem, wayang kan, sama bulu perindu. Inilah mulai syirik-syirik besar ya. Dan juga kita mempercayai dukun paranormal ya, dengan ramalan-ramalannya kita mempercayainya. Ini adalah mulai syirik-syirik besar ya, dan wajib kita untuk tidak mempercayainya ya, seperti itu ya. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan kawan-kawan, janganlah kalian anggap sepele tentang masalah syirik ya, walaupun itu syirik kecil maupun syirik besar ya, karena efek sampingnya bisa masuk neraka jahanam ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dosa syirik kecil maupun syirik besar ya, seperti itu ya. Allah hanya mencintai kepada hambanya. Allah hanya mencintai kepada hambanya, dia yang normal dan biasa ya, dan tidak
ada yang mengandung unsur kesyirikan ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang normal ya, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang tidak pernah melakukan kesyirikan ya. Seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mempercayai benda-benda mati yang mengandung kekuatan. Inilah seburuk-buruknya manusia ya. Jadi, sebaik apapun kelakuan manusia ya, walaupun dia seorang penghafal Quran ya, dia seorang ustadz, seorang ulama, tetapi apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mempercayai keris mengandung kekuatan, pedang mengandung kekuatan ya, batu akik, batu segala macam berdelima itu mengandung kekuatan dan bikin kebal ya, bikin kebal badan, tidak bisa dibacok. Ini adalah benda-benda syirik ya. Jadi saya akan memberitahu kepada ibu-ibu dan kawan-kawan tentang hal-hal yang syirik besar dan kecil ya. Jadi ini saya ceritakan tentang mulai syirik besar ya. Syirik-syirik besar adalah orang-orang yang mempunyai ilmu kebal ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu kebal ya, tahan bacok, tahan sabetan pedang, samurai segala macamnya, gergaji mesin segala macamnya, itu adalah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya pernah bertanya kepada Panglima Dajjal si mata satu ya, dari bangsa iblis ya. Saya bertanya kepada Panglima Dajjal si mata satu, kamu tahu kenapa itu manusia ada yang kebal terhadap senjata tajam? Lalu Panglima Dajjal si mata satu menjawab dan memberitahu kepada saya bisa membunuh manusia yang kebal sekaligus ya. Sekalipun dia kebal, saya bisa membunuh. Terus saya jawab, ini kamu bisa membunuh manusia yang kebal, terus bagaimana kalau yang membunuh manusia, bisa nggak dia mati seperti itu ya? Jadi Panglima Dajjal si mata satu mengatakan kepada saya, orang yang kebal itu pasti ada kelemahannya. Lalu saya menjawab, asal nebak aja, apakah kalau dibunuh ditusuk dengan bambu runcing yang warna kuning bisa mati? Lalu dia menjawab, ya, bambu kuning yang runcing yang bisa menusuk orang-orang yang kebal terhadap senjata tajam ya. Ini pengakuan dari Panglima Dajjal si mata satu. Bahkan Panglima Dajjal si mata satu juga mengatakan bahwa orang-orang yang kebal terhadap senjata tajam ya, itu mayoritas di badannya ada bangsa jinnya ya, seperti itu ya. Apabila orang-orang yang kebal terhadap senjata tajam diruqyah, maka si jin itu yang ada dalam tubuhnya pasti akan keluar dan akan kesakitan ya. Jadi para ahli spesialis, ustadz kiai yang spesialis ahli ruqyah itu bisa mengeluarkan bangsa jin yang mayoritas yang di para pesilat ya, yang mempunyai ilmu kebal ya. Jadi tidak semuanya yang pesilat itu mempunyai ilmu kebal ya. Jadi yang normal alami saja. Tetapi yang saya bahas adalah orang-orang yang memiliki ilmu kebal ya. Itu mayoritas di tubuhnya, di badannya ada bangsa jinnya ya, seperti itu. Ini bukan kata saya, akan tetapi ini kata Panglima Dajjal sendiri dari bangsa iblis. Dia anak buah Dajjal, kasih tahu informasi kepada saya ya. Jadi saya mempelajari yang namanya ilmu syirik kecil dan ilmu syirik besar. Mempelajari ilmu dan diharamkannya ya. Jadi saya membagikannya kepada ibu-ibu dan kepada kawan-kawan ya. Janganlah mempelajari kalian ilmu sihir ya, atau berbuat syirik kecil, berbuat syirik besar, jangan ya. Itu dosa tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, hindarilah perbuatan syirik kecil maupun syirik besar ya. Karena dosa ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.